Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antal tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Tamin lana bil kharat wa marzuqna fahman nabiyyin wa hibbal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril sabiqin wa amanil wasilin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Bapak Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi Masya Allah Bapak Fa'ini diwajibkan meninggal istiqomah atas niat tasyakuran tapi setelah pengawasan. Muga-muga kula kali panjenengan ini ansal barokah ilmu. Napa sing kula kali panjenengan hajat ini cepet diijabah pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kelawan hajat dunia lan hajat akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia maupun akhirat. Amin Allahumma amin. Ini pembahasannya pas karena awal pembahasan tentang bab 4 yaitu fi fadilatis sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadilah bagaimana kita membaca sholawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti wa qala aidan Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jabi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi ridhani amin. Saya kasih muqaddimah dulu. Setiap hajat kita ketika kita bermunajat kepada Allah, insyaallah kita ini tidak akan meninggalkan kalimat sholat. Mungkin pasti dalam hajat kita, doa kita pasti terselip kalimat sholat ketika berdoa. Nah ini sebagai bukti bahwasanya apapun yang dikehendaki oleh setiap umat baginda Muhammad SAW yaitu muta'allaqun bin Nabi, ada sambung sinambungnya dengan baginda Muhammad SAW. Tidak sedikit kawan-kawan kita itu ketika punya hajat itu pasti mengatakan disolawati di sini. Kalau yakinnya saja, megang mobil ingin ganti mobilnya orang dipegang, saking ingin kalimat sholawat utawa Allahumma sholli ala Muhammad ya, utawa kalimat sholawat yang kita hafalkan dari guru kita dan orang tua kita. Itu karena keyakinan kita setiap hajatnya umat baginda Muhammad SAW muta'alliqun bin Nabi, ada sambung sinambungnya kepada baginda Muhammad SAW. Maka bismillahirrahmanirrahim saya bacakan al-babur rabi', adapun bab yang keempat fi fadilatis sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, membahas tentang fadilah atau keutamaan bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ciri-ciri orang kemarin sebelum mengakhiri bab 3 ada satu cerita yang menjadi bukti ciri-ciri orang yang punya istiqomah sholawat. Jenengan istiqomah sholawat, salah satu faedahnya gak gampang dirasani uang. Orang kalau lisannya ini selalu biasa membaca sholawat gak gampang dirasani uang. Andai kata teman-teman ngerasani nyeritakno keapian panjenengan. Nyeritakno apa? Keapian. Gampangnya mau rasa-rasanya gitu. Mantun ngawas. Terus mantap. Lah itu mari iki lho. Ngomong lurman kok ngomong.
tak rasane kok kowe enak sing masak sopo. Nah, iya berarti lek ono sing dirasani iki terus sing ngrasani iki kelawan pembahasan kesaenan, berarti insyaallah orangnya ini ahli sholat. Hanya kemarin itu majelis ilmu ketika dibuka dengan sholawat dan ditutup dengan sholawat, orang yang hadir dalam majelis ilmu tersebut insya Allah dijaga oleh malaikat agar tidak jadi rasa-rasa. Maka di pulau ini kalau apa itu guyonan ini, sudah pak sudah, kayak ini kantor sholawat. Sudah pak, kayak ini kantor sholawat. Maksudnya sholawat itu dirinya sendiri aja. Sehingga bersolawat itu sangat penting. Saya bacakan qala ba'du sahabati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian dari sahabat ini bertanya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya. Sowan datang berkunjung bertanya. Sallallahu asyran. Saya mendengar informasi wahai Rasulullah, Allah itu memberikan sholawat sebanyak 10 kali. Liman sholla alaika marratan wahidatan. Atas seseorang yang bersolawat kepada engkau 1 kali lafaz sholawat. Contoh, sallallahu alaihi Muhammad, Allah balasnya 10. Balasnya apa? Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sama saja. Allah balas dengan 10 sholawat. Apa sholawat dalam tanda kutip ini? Apa bu? Sholawat ini apa? Sholawat yang diberikan kepada Allah kepada kita ini namanya apa? Apa? Rahmat. Apa? Rahmat. Jadi sekali kita bersolawat kepada baginda Muhammad, Allah datangkan 10 rahmat kepada kita. Dan sekali kita mengucapkan sholawat kepada baginda Muhammad, malaikat yang mendengarkan menyampaikan kepada Allah bermakna istighfar, memintakan ampunan kepada mereka yang bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang kalau misalnya ahli sholawat, hajat apapun gampang. Hajat apapun apa? Karena apa? Sebelum dia meminta sesuatu yang menjadi hajat dunia, dia berwasilahnya atau mintanya kepada baginda Muhammad SAW untuk dimaturkan kepada Allah. Allah tidak akan menolak kalau yang meminta kekasih. Makanya kita mau berkunjung kepada tim direksi, direktur. Ya, sebelum kita datang ke direktur tersebut ada ajudan. Ketika ajudan sudah meminta, maka apa? Insya diberikan jalan. Logikanya seperti itu. Sallallahu asyra liman shalla alaika marratan wahidatan. Hal dzalika liman kana hadirul qalbi. Apakah 1 kali orang yang bersolawat itu masih mendapatkan 10 rahmatnya Allah walaupun keadaannya adalah apa? Apakah orang yang bersolawat ini masih mendapatkan 10 rahmatnya Allah dengan hanya keadaan hudur. Hudur itu khusyuk. Jadi ada orang baca sholawat khusyuk, sudah tidak mimpi yang lain. Sholawat khusyuk, menghadirkan hatinya, menumbuhkan rasa cintanya kepada baginda Muhammad SAW dengan wasilah sholawat. Maka sahabat bertanya, hal dzalika liman kana hadirul qalbi, apakah rahmatnya Allah ini hanya dibatasi kepada mereka yang bersolawat dalam keadaan khusyuk? Maka Rasulullah menjawab, qala la, tidak. Bal huwa likulli musallin ala ghafilin. Semua rahmatnya Allah yang berjumlah 10 perbandingan daripada 1 kali sholawat ini tetap diberikan kepada mereka yang bersolawat walaupun dalam keadaan ghafil. Ghafil itu maknanya lalai. Lalai atau paling sederhana kita itu walaupun tidak dalam keadaan khusyuk. Bu, di teras, ya, nyiram kembang, ya. Pokoknya
Pokoknya tidak hadirul qalb dalam keadaan apapun, fi kulli halin kan. Dalam keadaan dia bagaimana, tidak harus duduk bersila tadarruan atau tidak. Allah tetap berikan kepada mereka yang bersolat kepada baginda Nabi dalam keadaan dia seperti apa adanya. Yang terpenting bukan di tempat yang kurang pas. Mohon maaf, seperti kamar mandi kan tidak pas ya, WC kan tidak pas. Maka Rasulullah mengatakan lah bal walikul musallin ala ghafil. Tetap Allah berikan 10 rahmat itu bagi mereka yang bersolat satu kali walaupun dia dalam keadaan ghafil, lalai. Lalai itu tidak ada unsur kesengajaan. Tiba-tiba kagetnya Allah sholli ala Muhammad, kagetnya shollallahu ala Muhammad, kagetnya bukan kaget sing sae. Tiba-tiba ini kagetnya waktu jenenge binatang-binatang dan sebagainya. Kagetnya ae sholawat berarti wong iki duwe istiqomah. Sekali lagi saya sering ngomong ke teman-teman, bedanya orang pikiran sama wiridan itu apa? Kalau pikiran itu berarti ini secara lafziyah maknawiyah ya. Orang pikiran itu belum tentu istiqomah. Orang pikiran belum tentu istiqomah. Bisa dalam satu waktu, bisa dalam momen apa. Ini namanya pikiran. Contoh, Pak Arif kemana ya? Waktu ketika itu nasib pikiran. Ada orang ini pernah dengar mungkin keterangan dari saya, tiba-tiba nyeretuk tunare, gitu ya. Kenapa? Tunare, tumben. Karena kalimatnya ini pikiran. Tapi kalau ngomong wiridan, karena wiridan itu dari kalimat warodaya itu ngalir. Namanya ngalir itu terus menerus. Makanya kalau kita sampai disifati orang menggulai malam subuh kamu di masjid nambah wiridan berarti punya istiqomah. Hanya bedanya pikiran sama apa? Wiridan. Kalau dengan ini ngomong asik wirid berarti dalam waktu ba'dal maghrib atau bainal isya'i, maghrib dan isya, di antara keduanya itu kok tidak boleh diganggu. Kenapa? Pak Arif itu lagi wiridan berarti dia punya istiqomah. Pak Arif lagi pikiran, paling orang berdua kalau hajat sebelum guni, ya kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita ingin istiqomah kan bagi istilahnya adalah wiridan. Maka wa yu'tihillahu amsalal jibal, maka Allah memberikan bagi mereka yang bersolawat ini bandingannya satu kali solawat seperti satu gunung. Belum ada di dunia yang ngomong alhamdulillah saya dapat warisan gunung. Belum ada ya? Ada nggak orang punya cerita warisan sawah kan disuruh warisan sawah, warisan rumah, menurut yang orang-orang alhamdulillah belum ada warisan gunung. Begini sapiro baik kan gitu ya. Ternyata di telusuri ya diselidiki ternyata keluarganya ahli bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi warisan itu bukan suki. Wal malaikatu tad'u lahu wa tastaghfiru lahu. Malaikat yang mendengar orang yang bersolawat tadi walaupun dalam keadaan ghafil, leha-leha, nyantai-nyantai, duduk-duduk, tidak dengan keadaan khusyuk tadi, malaikat mendengarkan kalimat sholawat ini memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fadilahnya sholawat. Akan tetapi wa amma idza kana hadirul qalbi, adapun kalau orang yang bersholawat ini dalam keadaan khusyuk, tadarru'an wa taqarruman, tadarru'an ila Allah wa taqarruman lin nabi, dia khusyuk hadirkan hatinya kepada Allah, memuliakan kalimat sholawat atas cinta dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu sholatnya alaiya, kata baginda Muhammad, ketika dia bersolawat kepadaku, fala ya'lamu qadra
illallah. Maka tidak ada yang tahu balasan dari orang yang bersolawat dalam keadaan khusyuk ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ajruhu 'ala Allah. Maka pahalanya hanya Allah yang tahu, malaikat tidak. Kalau kita dalam keadaan rapi, dinas, bahasa kita bahasa dinas, rapi, pakai minyak wangi atau pakai bukhur ya, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, khusyuk kepada Allah, minta hajat. Kenapa kalau dikatakan hajat itu dengan bersolawat? Tidak sedikit kalimat yang diajarkan oleh baginda Muhammad. Kalimat solawat ini diawali dengan Allahumma. Contoh yang kita baca dalam sholat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamid. Diawali apa? Allahumma. Kalau bahasa Jawa itu Allahumma maknanya duh Gusti. Kalau bahasa Indonesia, wahai Allah, wahai Tuhan, kan gitu ya. Berarti ini menunjukkan bersolawat kepada Nabi, meminta hajat kepada Nabi, bukti mutlak bukan minta kepada Nabi, akan tetapi mintanya kepada Allah, wasilahnya kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma, kemudian sholli ala, seperti dengan kalimat-kalimat yang kita hafal. Maka kalau dia bersolawat dalam keadaan khusyuk, fa'ajruhu 'ala Allah. Pahalanya mutlak yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar pernah mengatakan seperti ini dalam kitab Fawaidul Mukhtar. Dijelaskan seperti ini. Balawani anna du'a yuhbasu baina samai wal ardh. Telah sampai informasi kepadaku, katanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya setiap doa yang dipanjatkan umat itu yuhbasu baina samai wal ardh, masih di penjara. Di penjara itu bahasa sederhananya adalah mu'allaqun, gantung. Ada seorang hamba ini berdoa kepada Allah, doanya ini masih gantung. La yas'adu minhu syai', tidak akan pernah naik kepada Allah. Doa itu masih gantung di antara langit dan bumi. Kata Sayyidina Umar, hatta yusalli 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dia bersolawat kepada baginda Muhammad. Kalau kita berdoa tanpa sholat, doa kita masih nyantol, masih apa? Coro ndak cospon gitu. Tapi kalau dengan sholawat, insya Allah cospon. Nah ini kita punya hajat sholawat, berdoa dengan sifat atau menggunakan kalimat sholat. Maka ciri-ciri orang yang bakhil, kata Nabi Muhammad, riwayat dari Imam Tirmidzi, orang yang bakhil bagaimana? Al-bakhil dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang didengarkan sholawat atau didengarkan namaku di hadapannya, tapi dia tidak bersolawat kepada. Contoh, ada orang mengatakan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang ini yang dengar ini tidak bersolat kepada Nabi, maka Nabi mengatakan al-bakhil, naudzubillah min, muwaddir, mencekil, katanya orang Bojonegoro. Ada orang Bojonegoro itu, nah, orang Lamongan ya sama, mencekil gitu, nah, pelit, medit. Orang Madura itu cerai, kata orang Madura ya. Karena apa? Ketika disebut nama Muhammad di hadapannya, dia tidak bersolat kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita tergolong daripada orang yang bakhil. Apa bakhil? Medit atau pelit. Ittafaqal ulama ala anna jami'al a'mal.
minha al-maqbulu wal mardud. Para ulama ini sepakat setiap amal itu potensinya dua. Amal kita, perbuatan kita, mestinya amal baik ya, bukan amal buruk. Amal baik kita potensinya hanya dua arah. Apa? Al-maqbulu wal mardud. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Amal kita ya. Begitu, jangan terlalu pede dulu. Kita sudah belum tentu Pak. Belum tentu karena potensi cuma dua toh. Al-maqbul wal mardud, bisa diterima oleh Allah, bisa ditolak. Orang itu kaya, ya tidak ngerti dia itu. Ya masih mau berbagi, cuma saking cintanya dengan hartanya. Diterima tidak amalnya? Tidak diterima orang. Ya, Samiri umatnya Nabi siapa? Musa. Ketika Nabi Musa ini apa namanya? Khalwat. Bahasa kita itu topo ya, gitu ya, menyendiri. Khalwat, ingin khudur kepada Allah. Ya. Ada Samiri nih, Samiri dikasih kelebihan sama Allah. Kok bisa memperlihatkan kesaktiannya? Orang dulu itu pokok sakti di melok iman. Kayak dulu itu ada ponari. Ini batu petir tau ya. Sing antri masalah mulai subuh sampai ketemu subuh itu batu situ dan ini batu sak truk. Iya. Karena kesaktian. Ada orang yang melihat kita itu karena kesaktian. Kenapa kamu ngaji ke Ustaz Ali? Karena orangnya sama. Ada. Iya enggak? Samiri itu sakti. Sampai sama penuntutnya itu, kalau Nabi Musa iki paling dekat ini Nabi. Sampai Nabi ya Harun itu bingung. Ketika Nabi Musa datang, nama satu turun. Ya apa turun? Sampai turun. Kalau aku sengalarui gak iso itu. Katanya Nabi siapa? Harun. Akhirnya matur ke Allah. Ini potensi besar menghilangkan tauhid lagi kepada Allah. Saya minta izin ya Allah, saya bunuh. Kata Nabi Musa, saya minta izin, saya bunuh. Apa kata ya Allah? Jangan Musa. Saelele samiri wonge loman. Saelele samiri wonge loman. Arah loman. Akhirnya diarahkan lagi sama Nabi Musa. Gak jadi dulu. Baru kan? Jadi potensinya dua toh, makbul wal mardud. Ada diterima, ada ditolak. Illa sholat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali sholawat. Nah, sholawat satu kata saja, diterima. Tidak ada sholawat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaha maqtu'un maqbuluha ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam. Kenapa selalu diterima sama Allah sekalimat sholawat? Karena Allah memuliakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifatnya Allah raufur rahim, sifatnya Allah. Saking cintanya Allah kepada baginda Muhammad, sifatnya Allah dikasihkan raufur. Jadi sekali lagi, amalan yang tidak pernah ditolak oleh Allah hanya satu, yaitu sholat. Sedekah kita masih di antara dua itu, puasa kita masih di antara dua itu, sholat kita bahkan masih di antara dua itu, kecuali sholat. Bahkan ada syair itu, ini sholat ta'ala Nabi Muhammad. Ada yang pernah dengar suluk namanya? Ini sholat ta'ala Nabi Muhammad faqbuluha hatman bi ghairi taraddud. Selalu istiqomahkan atau jagalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sifat dari sholawat ini faqbuluha hatman bi ghairi taraddud.
Diterimanya kalimat sholawat ini hatman. Dikatakan hatman itu adalah wajib, pasti, dighairi taraddud, dan tidak pernah ditolak oleh Allah. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Kalau amal kita antara dua, antara diterima dan ditolak. Inna sholata ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka sekali lagi, hajat apapun jangan meninggalkan sholat. Ulama kita sudah mengajari kalau kita berdoa awali dengan sholawat, tutup dengan sholat. Insya Allah apapun yang kita hajatkan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kali lagi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mengatakan, man shalla alayya wahidatan, siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali salawat, sallallahu alaihi wasallam, maka Allah bersolawat kepada dia atau dia diturunkan kepada dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu rahmat yang jumlahnya 10. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Hibban an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa fi Sahih Muslim, dalam hadis riwayat Sahih Muslim, an Abdullah bin Amr bin As, riwayat dari Abdullah bin As atau Abdullah bin Amr bin As, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abdullah bin Amr bin As ini mendengarkan langsung dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, Rasulullah mengatakan, man shalla alayya sholatan, siapa orang yang bersolat kepadaku satu kali sholawat, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah akan membalas sholawat yang ia baca ini dengan 10 kali sholawat. Kata Dzakar Nawawi fil Adhkar, begitu juga apa yang telah disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Adhkar, ay wa kullama zada wa bidal kanisbah, bahkan riwayatnya bisa lebih. Jadi sekali lagi, jangan pernah bosan bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena fadilahnya besar. Jama'atan kanat au munfaridatan, panjenengan sholawat secara berjamaah boleh, secara sendiri boleh, jahron kana au sirron, keras boleh, lantang boleh, lirih juga boleh. Yang terpenting kita dawamkan bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin salah satu contohnya Bapak Arif ini, tidak ada sesuatu yang paling dirindukan di Makkah Madinah kecuali bisa sowan juga kepada baginda Muhammad SAW. Berapa banyak orang itu ketika pulang dari umroh atau haji yang ditanya mesti, sampean sudah ke Raudhah belum? Betul kan? Itu magnetnya, masya Allah ya. Semoga kita ini bisa ditakdirkan bisa ziarah Makkah Madinah, umratan au hajjan, baik itu dalam keadaan umrah maupun dalam keadaan haji, dan semoga kita bisa diberikan rezeki bisa berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin juga orang yang bisa dimudahkan datang ke sana, tak lain dia tidak pernah lepas bersolawat kepada Muhammad. Karena salah satu orang itu dalam sebuah riwayat dikatakan, orang yang datang ke Rasulullah itu bukan karena dia ingin. Jadi orang yang datang ke makam Rasulullah itu bukan karena keinginan orang tersebut, akan tetapi karena undangan baginda Muhammad SAW. Dikarepi kalian nikmatin apa betul? Nikmat apa betul? Dikarepi nabi nikmat apa betul? Nikmat. Maka mari kita doa bersama-sama, semoga dengan wasilah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW kita dikehendaki bisa ziarah makam. Mari kita doa bersama, khususnya untuk Bapak Arif Rifai beserta istri yang insya Allah akan menunaikan umroh berangkat tanggal 20.
tasakuran ini muqaddaman, yaitu lebih dahulu karena alasan beliau lebih tenang lagi dan momennya juga pas karena apa? Ada taklim setelah subuh. Semoga apa yang beliau hajatkan dari persiapan mau berangkat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiyah, diberikan kekuatan zahir wa batinan, kemudian diberikan kelancaran pula ketika menunaikan ibadah umroh selama di kota Makkah, diberikan kelancaran pula beribadah di kota Madinah yaitu di Masjid Nabawi Al-Nabawi Syarif, dan semoga apa yang beliau keluarkan ini dalam rangka sedekah sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah dalam Al-Quran, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Hanya saja ketika saya mengeluarkan makanan untuk memberikan kepada kalian, kata ayat tersebut, tidak ada yang kami harapkan kecuali rasa syukur, karena la in syakartum la azidannakum. Setiap apa yang kita syukuri insya Allah akan diberikan tambah lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang dikeluarkan pada pagi hari ini, khususnya sedekah makanan ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah setiap apa yang akan diharapkan dan akan dikerjakan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya pula sifatnya umum, kita yang hadir pada pagi hari ini di masjid yang insyaallah mubarakah ini, apapun yang kita harapkan, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita hajatkan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya semoga kita ditakdirkan bersama-sama dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan keadaan yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa nyampe Makkah wal Madinah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal mukhzirin. Waj'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi alifi Ahmad wa mimi Muhammad wa ha'i Ahmad an tarzuqna istiqamah 'ala ibadah wal yusra fi ziyaratil Makkah al-Mukarramah wa qadran nabiyika wal masjidil mubarak wa rizqan halalan wa dhurriyatan thayyibatan wa waladan salihan wa bintan salihatan wa auladan salihin wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa tijaratan lan tabur wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bihaqqi asma'ikal husna ya qadir ya rahim ya qadir ya rahim. Sallallahu ala sayyidina Wassalam bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.